Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam konstitusi. Perkenalkan, kami dari Delegasi Lembaga Debat Hukum, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palopo. Dalam mosi debat, anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat harus diadili dengan mekanisme pengadilan HAM, bukan pengadilan militer. Bersama dua rekan saya, di samping kanan saya, Siska Ramadhani selaku pembicara pertama pada Standing Position Pro. Dan di samping kiri saya, Aulia Nur Rahma Fadia selaku pembicara kedua pada Standing Position Kontra. Dan saya sendiri, Ashira Aksa selaku pembicara simpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Fiat Justitia Ruat Celum. Keadilan harus ditegakkan walau langit akan runtuh. Dewan Juri yang terhormat, ada 3 alasan mengapa saya menyetujui mosi perdebatan pada kali ini. Yang pertama, minimnya transparansi dalam pengadilan militer. Dewan Juri yang terhormat, proses hukum di peradilan militer bersifat internal yang dilakukan secara tertutup dan tidak dapat diakses oleh publik. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwasannya peradilan militer lebih melindungi institusi daripada menegakkan keadilan bagi korban. Yang kedua, pentingnya menjaga independensi peradilan. Dewan Juri yang terhormat, dalam peradilan militer, jaksa dan hakimnya berada di bawah institusi militer yang sama dengan terdakwa, sehingga rawan konflik kepentingan dan intervensi internal. Dalam kasus pelanggaran HAM berat, independensi menjadi syarat utama agar proses hukum berjalan objektif dan adil. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas institusi militer. Dewan Juri yang terhormat, mengadili anggota militer di pengadilan HAM akan mendorong budaya akuntabilitas dan transparansi dalam institusi militer. Hal ini menunjukkan bahwa semua warga negara termasuk militer tunduk pada hukum yang sama. Dewan Juri yang terhormat, yurisdiksi peradilan HAM harus dijalankan secara tegas dan konsisten untuk menangani pelanggaran HAM berat, karena hanya melalui mekanisme ini keadilan substantif bagi korban dapat diwujudkan dan akuntabilitas negara terhadap pelanggaran serius dapat ditegakkan sesuai dengan hukum nasional dan standar internasional. Dewan Juri yang terhormat, ketika seorang anggota militer melakukan pelanggaran HAM berat dan tidak diadili di peradilan HAM, maka hal tersebut dapat menyalahi prinsip equality before the law, bahwa setiap orang tanpa terkecuali harus diperlakukan sama di depan hukum, bukan diberi perlindungan khusus lewat mekanisme internal militer. Pun Dewan Juri yang terhormat, ketika seorang anggota militer melakukan pelanggaran HAM berat dan diadili di peradilan HAM, maka penegakan keadilan lebih efektif dan transparan, sehingga memberikan kesempatan bagi korban dan keluarga untuk mendapatkan keadilan dan pengakuan atas penderitaan mereka. Dan penegakan melalui pengadilan HAM dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan, di mana kepercayaan ini penting untuk stabilitas dan pembangunan nasional. Pembentukan dan pengoperasian pengadilan HAM adalah bukti nyata bahwa negara berkomitmen untuk melindungi dan memajukan HAM. Dewan Juri yang terhormat, dari sudut pandang sosiologis, mengadili pelanggaran HAM berat oleh anggota militer melalui pengadilan HAM, bukan pengadilan militer, merupakan hal penting untuk mewujudkan keadilan sosial dan memperkuat legitimasi negara. Pengadilan HAM dinilai lebih transparan dan adil dibanding pengadilan militer yang sering dianggap tidak independen. Dewan Juri yang terhormat, ini membantu menghapus budaya impunitas dalam militer, memperkuat akuntabilitas serta memberikan ruang bagi korban untuk didengar. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, pendekatan ini membangun kembali kepercayaan publik terhadap hukum di negara kita, bahwa menegaskan prinsip tidak ada institusi yang kebal hukum dalam masyarakat demokratis. Dewan Juri yang terhormat, anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat seharusnya diadili melalui mekanisme pengadilan HAM, karena hal tersebut sejalan dengan prinsip supremasi hukum dan asas persamaan di depan hukum, sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undang nasional maupun internasional. Dewan Juri yang terhormat, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia secara tegas mengatur bahwa pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk ke dalam yurisdiksi pengadilan HAM. Meskipun militer memiliki peradilan sendiri berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer, mekanisme ini tersebut tidak memiliki kompetensi mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
Karena sifat kejahatannya bukan semata-mata karena pelanggaran disiplin militer, melainkan kejahatan luar biasa atau kita kenal dengan istilah extraordinary crime yang berdampak luas terhadap kemanusiaan. Selain itu, Dewan Juri terhormat, dalam prinsip hukum internasional seperti dalam Statuta Roma yang menjadi dasar Mahkamah Pidana Internasional atau ICC, militer sebagai bagian dari aparatur negara tetap tunduk pada hukum internasional terlibat dalam pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, menggunakan pengadilan HAM bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga pemenuhan terhadap komitmen hukum nasional dan internasional, serta bentuk perlindungan hak asasi manusia yang tidak dapat dikompromikan. Dewan Juri yang terhormat, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, undang-undang ini secara tegas menekankan pertanggungjawaban individual bukan institusional. Artinya apa, Dewan Juri yang terhormat? Setiap orang yang dimaksud adalah baik sipil, militer maupun pejabat negara. Peradilan HAM merupakan peradilan umum yang khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat. Undang-undang ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan akan sistem peradilan yang mampu menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Dewan Juri yang terhormat, sesuai ketentuan hukum nasional, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 65 Ayat 2 TNI mengatakan prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Artinya, Dewan Juri terhormat, jika seorang anggota TNI melakukan pelanggaran HAM berat yang termasuk kategori pidana umum luar biasa atau extraordinary crime, maka harus diadili di peradilan HAM, bukan peradilan militer. Dari sisi filosofis, mengadili anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat melalui pengadilan HAM merupakan bentuk perwujudan dari prinsip dasar keadilan, martabat manusia, dan supremasi moral hukum. Dalam filsafat hukum, keadilan bukan hanya persoalan prosedural, tetapi juga bersifat substantif, yaitu memberikan apa yang secara moral menjadi hak setiap individu dan yang terhormat. Pelanggaran HAM berat adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang secara hakiki melanggar nilai-nilai dasar filsafat seperti hak hidup, kebebasan, dan integritas tubuh manusia. Menyerahkan kasus semacam ini kepada pengadilan militer yang bersifat korps internal justru mengingkari prinsip egalitarisme hukum. Dewan Juri yang terhormat memperkuat relasi kuasa yang tidak adil antara pelaku yang dilindungi institusi dan korban yang tak berdaya. Dalam kerangka pemikiran filsuf seperti Immanuel Kant, manusia harus diberlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sebagai alat. Maka dari itu, Dewan Juri terhormat, negara membiarkan pelaku pelanggaran HAM diadili oleh institusinya sendiri, itu berarti memperlakukan korban sebagai alat pengorbanan demi stabilitas institusional. Oleh karena itu, Dewan Juri terhormat, secara filosofis pengadilan HAM menjadi arena yang lebih tepat untuk mengedepankan keadilan moral dan nilai-nilai universal kemanusiaan, serta menunjukkan bahwa negara berpihak pada nilai etik dan bukan hanya kepada kepentingan kekuasaan. Maka dari itu, dengan tegas saya menyetujui mosi perdebatan pada kali ini. Justitia est non legenda non deferenda. Keadilan tidak boleh merugikan siapapun. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki ranah argumentasi kami, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk memaparkan bagaimana saya menolak mosi perdebatan pada kali ini dan urgensi penolakan mosi perdebatan kita pada kali ini. Yang pertama, dalam sistem hukum nasional Indonesia terdapat dualisme peradilan yang mengatur proses penegakan hukum terhadap warga sipil dan anggota militer. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer memberikan yurisdiksi kepada pengadilan militer untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat, ketika militer aktif melakukan pelanggaran kemudian diadili di pengadilan HAM, sudah jelas melanggar yudisial militer dan integritas hierarki militer itu sendiri. Yang kedua, sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generali dalam asas perundang-undangan di mana aturannya khusus mengesampingkan aturan yang umum. Dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat, peradilan militer sudah mengatur secara khusus termasuk mekanisme dan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer yang aktif dengan menjunjung prinsip keterbukaan, kedaulatan rakyat, dan menjamin proses hukum yang wajar. Ketiga, dengan pendekatan normatif yang digunakan dalam pengadilan HAM tidak sepenuhnya efektif dalam struktur operasional militer. Artinya apa, Dewan Juri yang terhormat?
mengadili militer aktif di luar yurisdiksi militernya sendiri tanpa mempertimbangkan doktrin militer dapat memicu ketidakpastian hukum dan rules of engagement serta dapat menimbulkan ketidakadilan substantif dan melanggar prinsip kepastian hukum. Dengan menolak mosi perdebatan pada kali ini Dewan Juri yang terhormat maka akan mempertahankan kewenangan sistem peradilan militer, menjunjung tinggi prinsip lex specialis, menjamin kepastian hukum serta menghindari tumpang tindih peradilan dan mempertahankan keamanan nasional. Bayangkan saja Dewan Juri yang terhormat, jika militer aktif diadili di pengadilan HAM maka akan berpotensi menciptakan konflik yurisdiksi antara peradilan umum dan peradilan militer. Tak hanya itu Dewan Juri yang terhormat, ketika militer aktif diseret ke pengadilan HAM dapat beresiko proses hukum menjadi ajang politisasi. Karena apa? Seringkali perkara pelanggaran HAM mendapat sorotan media dan menjadi isu politik. Hal ini bisa mengganggu keadilan dan independensi peradilan. Memasuki bangunan argumentasi kami Dewan Juri yang terhormat, saya sekali lagi menegaskan saya menolak mosi perdebatan kali ini. Dengan berlandaskan sosiologis, militer merupakan institusi yang sangat bergantung pada solidaritas internal, kedisiplinan kolektif, dan kepercayaan hierarkis terhadap komando. Ketika prajurit aktif diadili di luar sistem yang mereka kenal dan pahami, contohnya laporan Komnas HAM tahun 2021 menyebutkan bahwa banyak prajurit menolak memberikan keterangan kepada penyelidik sipil karena merasa prosesnya tidak memahami realitas di medan tugas. Dengan demikian Dewan Juri yang terhormat, maka timbul perasaan pengkhianatan institusional yang bisa menurunkan moral pasukan secara luas dan menimbulkan stigma serta memberikan jarak antara militer dan masyarakat. Dari data tersebut Dewan Juri yang terhormat, bahwa pengalihan yurisdiksi dan pengadilan militer ke pengadilan HAM terhadap militer aktif dapat menimbulkan resistensi institusional, menghambat efektivitas penegakan hukum, dan mengurangi kepercayaan prajurit terhadap sistem peradilan. Oleh karenanya Dewan Juri yang terhormat, reformasi internal dalam sistem peradilan militer yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap HAM lebih tepat dilakukan daripada memindahkan yurisdiksi ke pengadilan HAM. Dari kacamata yuridis Dewan Juri yang terhormat, dalam sistem hukum Indonesia, militer aktif tunduk pada peradilan militer berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Sementara itu, pengadilan HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Tetapi Dewan Juri yang terhormat, di mana undang-undang ini tidak serta-merta menghapus yurisdiksi pengadilan militer terhadap militer aktif. Maka yang menjadi rujukan argumentasi kami yaitu pasal 65 ayat 2 Undang-Undang TNI yang dimana menjelaskan bahwa prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan hukum pidana umum. Dan yang kedua, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU/11/2013 menegaskan bahwa perubahan yurisdiksi dari militer ke umum harus melalui revisi undang-undang yang sah, tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pengadilan HAM. Dan yang ketiga, dalam praktik internasional Dewan Juri yang terhormat, contohnya Amerika Serikat melalui Uniform Court of Military Justice, militer aktif tetap diadili di forum militer kecuali telah menjadi sipil atau pensiun. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, dengan memindahkan yurisdiksi tanpa dasar hukum yang jelas akan menciderai proses due course of law, bertentangan dengan sistem hukum nasional dan melemahkan supremasi hukum itu sendiri. Dari kacamata filosofis, hukum tidak hanya soal legalitas, tetapi juga konteks dan nilai yang melandasi norma. Militer hidup dalam sistem nilai yang berbeda dari masyarakat sipil. Maka sangat disayangkan ketika nilai-nilai itu diadili oleh sistem yang tidak memahami konteks moral militer, maka dapat menimbulkan ketidakadilan substantif tidak tercapai. Menurut pemikir Michael Wurzel, dalam Just and Unjust Wars menyatakan bahwa pertanggungjawaban moral dalam perang dan konflik tidak bisa disamakan dengan norma masyarakat sipil. Oleh karenanya Dewan Juri yang terhormat, penilaian harus mempertimbangkan rules of engagement dan konteks operasional. Sedangkan menurut Aristoteles dalam konsep Wittgenstein menekankan pentingnya keadilan yang mempertimbangkan konteks khusus, bukan keadilan yang kaku terhadap aturan umum. Sekian dan terima kasih. Duralex, self-lex, hukum itu keras tapi itulah hukum. Dewan Juri yang terhormat, dalam mosi debat, anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat harus diadili dengan mekanisme pengadilan HAM, bukan pengadilan militer. Dewan Juri yang terhormat, dari pihak kontra mengatakan bahwa militer aktif yang melakukan pelanggaran HAM harus tetap diadili melalui pengadilan militer, bukan pengadilan HAM. Karena beberapa alasan mendasar dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pertama, sistem hukum Indonesia menganut dualisme peradilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer
dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dewan Juri yang terhormat memindahkan yurisdiksi ke Pengadilan HAM tanpa dasar hukum jelas melanggar prinsip lex specialis derogat legi generali serta mengganggu integritas dan hierarki militer. Kedua, pendekatan normatif dalam Pengadilan HAM tidak selaras dengan struktur operasional militer. Mengadili militer aktif di luar yurisdiksi internalnya dapat memicu ketidakpastian hukum, mengganggu prinsip due process of law, dan membuka ruang politisasi proses hukum karena tingginya ekspos media dan tekanan politik dalam kasus HAM. Ketiga, secara sosiologis, militer sebagai institusi yang menjunjung solidaritas dan komando internal akan mengalami resistensi dan penurunan moral jika diproses di luar sistem yang mereka kenal. Laporan Komnas HAM 2021 menunjukkan bahwa prajurit cenderung menolak proses penyelidikan sipil karena dianggap tidak memahami konteks medan tugas. Keempat, secara filosofis, sistem hukum harus mempertimbangkan nilai dan konteks. Mengadili militer aktif di Pengadilan HAM beresiko tidak menangkap keadilan substantif karena nilai-nilai moral dalam militer berbeda dengan masyarakat sipil. Dewan Juri yang terhormat, pemikir seperti Michael Walzer dan Aristoteles menekankan pentingnya keadilan dan kontekstual. Karena itu, mempertahankan yurisdiksi militer merupakan langkah yang tepat demi menjamin kepastian hukum, menghindari tumpang tindih peradilan, dan menjaga stabilitas nasional. Dewan Juri yang terhormat, sedangkan pihak pro mengatakan bahwa pihak pro mendukung mosi ini karena terdapat 4 alasan utama. Pertama, sistem peradilan militer yang tertutup dan tidak transparan menimbulkan kecurigaan bahwa prosesnya lebih mementingkan perlindungan institusi dibanding keadilan bagi korban. Kedua, independensi peradilan terganggu karena hakim dan jaksa dalam pengadilan militer berasal dari institusi yang sama, yang berpotensi menciptakan konflik kepentingan dan merusak kepercayaan publik. Ketiga, dengan membawa pelanggaran HAM berat oleh militer ke Pengadilan HAM, kita mendorong akuntabilitas dan transparansi, serta menunjukkan bahwa hukum berlaku sama bagi semua warga negara. Keempat, yurisdiksi Pengadilan HAM harus ditegakkan secara konsisten demi keadilan substantif bagi korban dan untuk memastikan negara bertanggung jawab atas pelanggaran HAM serius. Dewan Juri yang terhormat, mengadili pelanggaran HAM dari kalangan militer di Pengadilan HAM menunjukkan penghormatan terhadap prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan menjamin keadilan yang terbuka dan transparan yang penting bagi pemulihan korban serta kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Secara sosiologis, ini memperkuat legitimasi negara dan membongkar budaya impunitas dalam institusi militer yang tertutup dan hierarkis. Pengadilan HAM juga berfungsi sebagai simbol komitmen terhadap HAM dan demokrasi. Dewan Juri yang terhormat, dari perspektif hukum, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menetapkan bahwa pelanggaran HAM merupakan yurisdiksi Pengadilan HAM, bukan militer. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum internasional seperti Statua Roma. Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang TNI juga menegaskan bahwa anggota TNI tunduk pada peradilan umum jika melakukan pelanggaran hukum pidana umum, termasuk pelanggaran HAM berat sebagai extraordinary crime. Secara filosofis, menyerahkan kasus pelanggaran HAM berat ke Pengadilan HAM mencerminkan keadilan sejati dan penghormatan terhadap martabat manusia. Mengadili pelaku di pengadilan militer berarti mempertahankan ketimpangan kekuasaan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Negara harus menunjukkan keberpihakan pada nilai etis dan bukan semata kepentingan institusi. Revisi Undang-Undang Peradilan Militer yang belum kunjung disahkan juga memperkuat urgensi untuk memastikan militer tunduk pada hukum yang adil dan setara bagi semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Debat Hukum UIN Palopo, kritis solutif.